Siapa saja yang pengen liqo ditemui Allah atau bertemu Allah harus tahu siapa diri kita, siapa itu manusia. Mari kita simak bersama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya dulurku, pinaringan sehat rohani dan jasmani selalu dan lancar rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dulurku yang sakit pasti Allah paringi kesembuhan dan dinaikkan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari sini sebelum kita atau kalian atau kita semualah memasukkan dirinya ke dalam ajaran ma'rifatullah, yaitu liqo ingin bertemu Allah atau liqo ingin ditemui Allah, itu semua adalah kuasa Allah. Kita hanya menjalankan, dan kita harus tahu siapa kita itu, siapa diri kita itu, siapa sih manusia itu. Nabi Muhammad pernah ngendikan dalam sabdanya Nabi, yaitu begini: barang siapa mengenal dirinya, maka pasti ia mengenal Allah. Dan barang siapa mengenal Allah, maka bodohlah akan dirinya. Seperti itu. Dan kitalah tahu bahwa manusia seperti kita ini terdiri dari 3 unsur, yakni jasmani, yaitu yang disebut dengan badan kasar. Terdiri lagi dari batinia, yaitu badan halus. Dan berikutnya ruhania, yaitu cahaya. Itulah unsur-unsur yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mengenali perjalanan 4 anasir tubuh jasmani seorang atau tubuh jasmani manusia dan alam. Anasir tubuh atau jasmani manusia terdiri dari materinya, yaitu api, angin, air, dan tanah. Diri kita terdiri dari sesuatu yang kelihatan, yaitu jasad, dan ruhani, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan. Apa sih yang dimaksud jasad itu? Jasad manusia ini mengandung memang 4 unsur ya. Di antaranya yaitu benar api, udara, air, dan tanah. Allah memang sudah menciptakan kita seperti itu. Unsur api sendiri, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dan mereka, termasuk ya tubuh kita ini, maka disebut mereka neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu,
yang disediakan bagi orang-orang kafir itu menurut surat Al-Baqarah 24. Ayat ini sangat kita mengerti ya, menegaskan bahwa semua makhluk Allah tidak akan sanggup membuat tandingannya terhadap satu ayat ini saja. Jangankan manusia pengen jadi orang kafir, pengen jadi Tuhan, gak akan bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan lagi di Quran surat Al-Isra 88, membuat serupa Al-Quran aja niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun sebagian mereka menjadikan pembantu bagi sebagian yang lainnya. Kesimpulannya bahwa jasad manusia itu mengandung unsur api karena isi neraka adalah serba panas, serba api. Bahkan bahan bakarnya dari batu dan orang kafir. Selain itu, setiap makanan yang kita makan, jika prosesnya dimasak dulu, maka tentu pasti menggunakan api. Contohnya, memasak sayur, memanak nasi, tentu menggunakan api. Dan inilah yang dimaksud, kita harus ingat Allah di saat kita masak nasi. Dengan adanya api, kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dengan Engkau ciptakan api ini sehingga aku bisa masak, bisa makan untuk kesehatan rohani dan jasmaniku. Seperti itu yang dimaksud. Ada api, ada lainnya, ada unsur apa lagi seperti itu, kita harus bersyukur. Juga termasuk ada udara atau angin di dalam tubuh manusia. Quran surat Zat 38 ayat 71-72 mengingatkan kita ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Seperti itu. Jadi benar-benar kita hanya diwajibkan untuk bersyukur dan mengingat, selalu mengingat Allah. Dari ayat ini yang perlu kita garis bawahi yaitu kata-kata tiup. Tiup biasanya ada hubungannya dengan angin. Wallahu alam. Wallahu Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tafsir ayat ini. Manusia hanya melakukan saja. Sebagai bukti berikutnya lagi, selain itu, selain manusia, sesuatu yang hidup, ada binatang, ada tumbuhan, tentu membutuhkan udara. Mungkin ada yang menyebutnya dengan oksigen atau O2. Kita juga membutuhkan udara atau oksigen untuk bernapas. Ini yang berarti
tubuh kita juga mengandung anasir angin dan udara. Begitu kita bernapas, maka kita diwajibkan untuk bersyukur, untuk selalu ingat Allah. Terima kasih ya Allah. Unsur udara ini bisa menyehatkan rohani dan jasmaniku. Ini loh yang dimaksud Allah. Kita ini selalu ingat Allah dalam keadaan apapun. Inilah. Berikutnya, manusia tak terlepas dari unsur air, seperti yang difirmankan Allah di Quran Al-Furqan surat 25 ayat 54. Dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan. Hanya Allah yang kuasa. Yang dimaksud air tersebut adalah air mani, yang mana air mani itu adalah salah satunya mengandung unsur air. Di sini setelah dianalisa sama pakar-pakar memang terbukti 60% air. Darah mengandung 90% air. Makanan kita juga mengandung air. Itu semua artinya bahwa jasad kita mengandung analisir air atau unsur air. Makanya bila kita bertemu air di saat mandi, di saat makan, di saat minum, maka kita sebagai makhluk, sebagai manusia diwajibkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu ingat. Itu yang dimaksud, ingat. Nanti dengan kita lakukan seperti itu, selalu ingat Allah, otomatis kita itu jalannya sudah jalan liko untuk bertemu Allah. Kita ingat lagi bahwa unsur yang berikutnya yaitu manusia itu ada unsur tanah. Quran surat Zat 38 71 72 juga mengingatkan. Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku ciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kesempurnaan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Yang dimaksud di sini manusia pada ayat di atas itu adalah kisah Nabi Adam, berasal dari tanah, saripati tanah. Dengan demikian berarti bahwa badan atau jasad kita mengandung tanah. Saya akan memberikan suatu contoh tentang contoh sepeda motor. Untuk bisa dinyalakan harus adanya parasit 4 anasir. Anasir air yaitu bensin, anasir api yaitu busi atau kelistrikan, anasir udara atau angin yaitu karburator sebagai penyuplai udara, anasir tanah yaitu bodi sepeda motor tersebut, juga termasuk pohon tumbuhan untuk bisa hidup, juga termasuk manusia, juga harus ada 4 anasir unsur ini. Tidak terlepas dari anasir api yaitu sinar matahari, panas matahari, anasir udara, angin, dan anasir tanah. Seperti itu. Jadi kita
wajib bersyukur setiap hari karena kita dari unsur-unsur 4 itu tadi gitu. Apabila kita setiap kali bertemu 4 unsur itu dan kita tidak akan terlepas dari rasanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu langkah menuju bertemu Allah. Selalu ingat Allah dimanapun kita, perbuatan kita, bekerja atau sholat atau tidur gitu loh dulur. Memang kalau dipandang secara fisik, bentuk dari makhluk yang diberi nama manusia itu terlihat sudah sempurna. Namun demikian tidak bila dilihat dari segi batinnya. Proses selanjutnya manusia harus dihadapkan dengan tahapan proses evolusi sifat yang keberadaannya bertempat tinggal di dalam ruh, di dalam batinnya, di dalam jiwanya. Sesuatu piranti lunak, lokasi medan yang sangat dahsyat, sempurna. Manusia itu tergantung dari sempurna dan tidaknya, yaitu jiwanya, ruhnya, ruhaninya. Seperti itu yang dimaksud peperangan itu. Peperangan, kita memerangi kemauan jasad, kemauan akal pikiran. Gunakan ruh kita, gunakan batinia kita. Bila kita sebagai seorang manusia bisa melakukan peperangan ruh dan jasad, maka yang menang akan derajatnya seperti nabi dan rasul, yaitu di dalam tingkatan peperangan ini mencapai tingkat kesempurnaan. Itu yang dimaksud. Kesempurnaan yang bagaimana? Kesempurnaan yang ruhnya sudah tegak, bukan jasadnya aja yang tegak, tapi main ruh, main batin, main jiwa, main ruhania akan lebih damai. Seperti itu yang dimaksud. Maka dari itu kita sebagai umat manusia memang benar-benar diwajibkan untuk banyak bersyukur dan mengingat Allah. Ini ada pembuktian lagi, firman Allah surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah untuk menghilangkan keraguan dan ketidakpastian. Ayat inilah yang seharusnya dijadikan parameter, para ukur dan barometer untuk menjalani hidup seorang seperti kita, seperti manusia. Bagaimana kita akan mengetahui kebenaran dan kesalahan manakala tidak ada pedoman di dalam mengerjakan sesuatu tanpa arah yang pasti, seperti halnya termasuk hutan belantara tanpa membawa kompas. Untuk selanjutnya kita akan kaji jati diri kita manusia, kita akan tersesat. Maka dari itu, selain belajar, kita harus benar banyak-banyak bersyukur. Dan ingat, itu aja kuncinya. Selalu ingat
pada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita lelakon yaitu dzikir sir dan dzikir sirul asror yang kita lakukan. Itu loh dulur, semua itu merupakan dzikir sirul asror. Selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dzikir sir itu yang kemarin saya sampaikan, yaitu dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak mungkin. Itu dengan ucapan, yaitu dzikir ucap. Dan ada lagi yang kita lakukan, yaitu dzikir kolbu, yaitu Allah, 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 tanpa diucap, tapi dirasakan di dalam hati, diucapkan di dalam hati. Ada lagi yaitu dzikir napas, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Sesuai napas kita keluar masuk, tanpa ada kata-kata, tanpa ada suara. Kita hanya merasakan dan diiringi dengan ucapan hu Allah, hu Allah. Seperti itu. Makanya itulah jalan-jalan untuk kita berlikok pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat, seperti itulah dulur, kita itu manusia. Jadi kita dilahirkan dari Allah itu dengan kemampuan 4 unsur tadi. Jadi kita harus ingat selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lur yang bisa Allah sampaikan di pengajian ini. Mudah-mudahan kita sebagai manusia bisa selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada unsur yang salah, mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran, merupakan hanya hidayah Allah yang menyampaikannya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi di pengajian belajar bersama untuk season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.